Buzzer dalam kasus korupsi yang ditangani Kejagung, pemirsa kita akan segera membahas ini bersama dengan pengamat media sosial Mas Enda Nasution serta peneliti Pukat dari UGM, Pak Zainur Rohman. Selamat malam Bapak-Bapak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Agung di sini, Pak Enda, Pak Zainur. Saya mau ke Mas Enda dulu. Mas Enda, apakah Anda melihat ada pola yang tampaknya terus berulang begitu dalam penggunaan buzzer untuk membentuk opini dalam kasus-kasus korupsi? Sorry ini ada yang nyala, saya kurang jelas pertanyaannya, Mas. Oke, Mas Enda. Oke, kita coba kembali, Mas Enda. Anda sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya, sudah. Oke, Anda melihat adakah pola yang terus berulang dalam penggunaan buzzer untuk membentuk opini dalam kasus-kasus korupsi? Kalau kasus korupsi secara khusus, saya kayaknya baru dengar sekarang ini ya. Tapi kalau dibilang bahwa penggunaan buzzer atau dalam bahasa yang lebih ininya cara kita mengelola komunikasi atau informasi yang beredar di media sosial, saya rasa memang dengan kehadiran media sosial yang sudah semakin besar, pengaruhnya juga di dalam dunia kita sehari-hari, saya rasa memang sudah mulai biasa dilakukan gitu ya. Tentu kita tahu dalam proses politik kemarin juga ada buzzer atau ada pasukan media sosial yang bergerak gitu ya. Begitu juga dalam bahkan pemerintah pun dalam anggaran-anggarannya juga ada gerakan di media sosial yang dianggarkan. Sekarang juga korporasi atau brand sekarang melihat bahwa bagaimana pengaruh media sosial ini cukup, dan secara umum komunikasi secara lebih gambar yang lebih besar juga punya pengaruh yang besar. Orang bisa diganti, proyek bisa dihentikan, anggaran bisa di stop gitu ya. Lalu kemudian juga opini publik yang mungkin terlalu negatif atau terlalu positif juga bisa menggerakkan banyak hal gitu. Jadi sebenarnya kita sudah masuk dalam wilayah di mana memang kebutuhan untuk kemudian mengelola media sosial ini dengan lebih baik itu sudah mulai muncul. Nah, sekarang permasalahannya adalah khusus untuk kasus korupsi, saya rasa agak menarik ya kita bisa cermati bagaimana sekarang mereka yang dikenai atau tersangka sebagai dalam kasus korupsi kemudian melakukan pembelaan, tapi juga mungkin pembelaannya melalui buzzer juga ya, jadi sudah mulai melebar gitu. Jadi saya rasa sih agak sebenarnya penangkapan ini jadi contoh yang baik ya, bahwa kemudian ya jangan main-main dengan penanganan kasus korupsi sih, saya rasa ke arah sana sih Mas Agung. Oke, Anda melihat ini adalah sebuah upaya perlawanan gitu dengan menggerakkan buzzer? Agak lucu ya kalau menurut saya ya, maksudnya gini, sebagai praktisi di dunia komunikasi, kalau misalnya kasusnya adalah kasus hukum, apalagi kasus korupsi gitu, maka kemudian mungkin perlawanan saya akan jauh lebih banyak dari sisi hukumnya gitu ya. Karena opini publik saya rasa sudah pasti tidak favorable ya terhadap mereka yang dituduh atau menjadi tersangka kasus korupsi, kecuali memang ada hal-hal yang bisa disampaikan yang di luar informasi yang muncul ya. Misalnya katakanlah saya merasa tidak bersalah, lalu kemudian saya mengeluarkan informasi lewat media sosial, katakanlah dengan buzzer gitu. Tapi saya sih sementara ini dalam kasusnya, khususnya kasus korupsi ini, yang hakim dan CPO dan juga pengacara-pengacaranya, justru sepertinya kan opini publik malah justru tidak di sisi si pengacara dalam kalimat ini gitu ya. awam Anda ingin mencoba menyampaikan buat apa gitu ya, menggiring opini publik untuk melawan kasus begitu gitu ya? Saya nggak tahu secara pasti ya bagaimana kita cuma bisa berasumsi aja ya, bahwa kemudian mereka kayaknya entah mungkin dalam keadaan desperate atau keadaan merasa bahwa ini juga bisa dilawan lewat pemberitaan dan juga lewat buzzer. Cuma kalau saya dalam kondisi harus mengeluarkan dana dalam rangka pembelaan saya mungkin akan lebih memfokuskan pada pembelaan secara hukum gitu dibandingkan dengan lewat buzzer untuk khususnya kasus korupsi ya. Oke, kita lihat kalau gitu dari kacamata pengamat Pukat dari UGM nih, Mas Zainur. Gimana kalau Anda melihat ini Mas Zainur? Ya sebenarnya cerita soal corruptor fights back itu udah dari dulu ya. Ketika ada kasus korupsi menimpa seorang yang kuat, biasanya akan melakukan perlawanan balik dengan segala cara.
baik dengan menyebarkan isu negatif menggunakan media massa, media sosial gitu ya, atau juga bahkan sampai melakukan serangan fisik gitu ya. Nah, di Indonesia menurut saya salah satu contoh kasus yang cukup menarik adalah KPK gitu ya. Para penyidik KPK itu mengalami serangan fisik begitu ya. Ada yang kemudian disiram air keras namanya Novel Baswedan, ada yang ditabrak kendaraannya, ada yang dicuri laptopnya dan seterusnya. Dan KPK di tahun 2019-2020 juga mengalami serangan secara masif di media sosial dengan misalnya mendiskreditkan KPK dikatakan sebagai sarang Taliban. Nah, itu adalah jalan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK yang kemudian bisa terjadi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Nah, dalam konteks kasus juga saya pikir kasus-kasus korupsi itu hal yang wajar ketika kemudian seorang tersangka atau seorang terdakwa menggunakan berbagai cara yang bisa dilakukan ya, cara litigasi di dalam ruang sidang maupun cara-cara non litigasi seperti menjaga atau mempengaruhi opini publik agar opini publik tidak sepenuhnya melawan dirinya begitu. Nah, tetapi yang menurut saya ini cukup menarik adalah ketika kemudian buzzernya atau kemudian juga ada seorang direktur pemberitaan sebuah TV swasta itu ditetapkan sebagai tersangka. Kita melawan betul ya segala macam bentuk pembodohan publik, penyebaran berita bohong, fitnah, hoax gitu ya. Tetapi ketika kemudian penyidik dari kejaksaan menggunakan pasal 21 yaitu perintangan penyidikan untuk menjerat mereka-mereka ini, terus terang saya memiliki banyak pertanyaan. Apakah bisa mereka-mereka ini dijerat dengan pasal obstruction of justice? Mengapa saya bertanya demikian? Karena yang saya ketahui dari pasal 21, tujuan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka itu harus berupa untuk merintangi penyidikan. Apakah kalau misalnya menyebarkan berita negatif, kemudian penyidikannya menjadi terintangi? Apa kemudian dengan cederanya citra penyidik atau citra lembaga kejaksaan kemudian terhambat upaya untuk melakukan penyidikan dan penuntutan? Nah, saya melihat ini kejaksaan harus hati-hati begitu ya. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor seharusnya digunakan dengan ketat, dengan hati-hati, dengan bijaksana. Kita dukung kerja-kerja dari kejaksaan di dalam melakukan penegakan hukum kasus-kasus besar. Tetapi juga di lain sisi kita juga berharap kejaksaan juga hati-hati. Karena mungkin untuk para buzzer ini yang menyebarkan berita hoax, fitnah, itu memang mereka punya intensi buruk begitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya seperti saya begitu ya. Saya juga sering mengkritik kejaksaan nih ketika mereka misalnya menangani perkara yang saya pikir publik punya ruang-ruang untuk bertanya begitu ya. Apakah kemudian kalau ruang-ruang bertanya, ruang-ruang kritik, ruang-ruang kontrol publik itu kemudian diperlakukan tidak tepat, itu kan artinya juga bisa terancam dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor Obstruction of Justice. Sehingga menurut saya mungkin saya melihat belum tentu pasal 21 itu paling tepat Mas Agung untuk menangani segala macam bentuk serangan citra terhadap kejaksaan ini. Barangkali ya dengan menggunakan counter attack tadi dijelaskan Pak Enda misalnya ya, juga sekarang lembaga pemerintah juga hire buzzer juga gitu ya. Juga punya humas begitu ya, punya Puspenkum, juga bisa menggunakan pasal-pasal lain. Misalnya untuk direktur pemberitaan sebuah TV swasta. Saya rekomendasikan kejaksaan untuk pertama menggunakan mekanisme Dewan Pers, yang kedua menggunakan undang-undang suap, karena itu merupakan suap meskipun adalah suap di sektor swasta, yaitu menggunakan undang-undang tahun 80-an itu tentang pidana suap. Jadi saya lihat pasal 21 saya lihat ini sesuatu yang cukup sumir untuk digunakan untuk perkara ini, Mas Agung. Oke, karena tipis kemungkinannya begitu ya, opini publik kemudian membuat kinerja dari petugas ini terhambat atau terintangi begitu ya? Atau jangan-jangan iya Mas Agung, jadi gini, sebetulnya adalah upaya untuk memperbaiki citra saja yang digunakan. Ya gini Mas Agung sedikit, kalau misalnya pemberitaan yang digunakan untuk menyerang itu digunakan untuk menyerang seorang saksi terus menerus sampai kemudian psikologisnya hancur, reputasinya hancur sehingga saksi tersebut tidak bersedia untuk bersaksi sehingga perkaranya terhambat, itu bisa Mas Agung dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor Obstruction of Justice. Tapi kalau hanya menyerang reputasi dari kejaksaan, menyerang mempertanyakan pasal yang digunakan, menyerang dasar perhitungan kerugian keuangan negaranya, saya melihat apakah ini tepat untuk dijerat dengan pasal obstruction of justice. Saya melihat ada kemungkinan bisa dijerat dengan pasal suap sektor swasta itu, karena ini terkait dengan publik. Memang swasta di Indonesia belum bisa dijerat dengan suap, tetapi ada pasal
yang bisa digunakan yaitu suap terkait dengan kepentingan publik. Nah, kalau untuk pemberitaan yaitu insan media itu bisa. Masalahnya untuk buzzer ini sampai sekarang menurut saya di Indonesia unregulated ya. Dan saya juga tidak merekomendasikan untuk menjeratnya menggunakan undang-undang ITE karena itu bisa menyasar juga pihak-pihak yang punya etikat baik. Tetapi saya katakan memang sebaiknya kejaksaan menggunakan cara-cara lain. Kita dukung kok kejaksaan, tetapi juga harus hati-hati di dalam menggunakan pasal-pasal yang tersedia di dalam Undang-Undang Tipikor, apalagi pasal 21 tentang perintangan penyidikan, Mas Agung. Oke, kalau bicara media, sejak lama memang kan media menjalankan fungsi kontrol sosial. Tetapi ketika berbicara soal menggiring opini publik, ternyata buzzer begitu diharapkan bisa melakukan katakanlah tugas tersebut begitu. Seberapa besar memang dampaknya akan terjadi? Pernahkah ada temuan sebuah entitas kemudian berhasil digulingkan begitu karena buzzer kemudian angkat bicara terus melakukan penyerangan di sosial media begitu, Mas Enda? Mungkin Anda punya cerita soal ini. Ya, sebenarnya sudah sering kali terjadi ya, tapi memang bukan hanya buzzer. Jadi dalam arti gini, bukan sekedar bahwa setiap kali ada buzzer lalu kemudian akan efektif, tidak seperti itu gitu. Tapi justru malah mungkin dukungan masyarakat dalam tanda kutip ini yang tergambar dari percakapan di media sosial. Ini kemudian juga harus bergulir bukan hanya di percakapan saja, tapi memang harus didukung oleh teman-teman media juga. Kemudian jadi diskusi-diskusi di mana-mana. Lalu kemudian juga ada mereka yang para pengambil kebijakan juga menyuarakan mungkin suara yang berimbang gitu ya. Misalnya sebagai contoh PPN 12% aja kemarin yang kemudian dibatalkan gitu ya. Kan kita sering ya mengalami pembatalan dan perubahan-perubahan peraturan perundangan yang terjadi gara-gara desakan publik. Nah, desakan publik ini salah satunya yang terjadi di Indonesia lewat media sosial. Dan apakah itu buzzer atau bukan sebenarnya kan sulit untuk dibuktikan ya. Tapi kalau yang saya amati dari datanya, dari kemudian percakapannya, ada banyak yang sudah bisa terjadi sekarang. Salah satunya pembatalan undang-undang. Bahkan undang-undang KUHP juga ya, walaupun kemudian juga didukung oleh demo gitu ya. Itu juga salah satunya terjadi karena dorongan masyarakat di ruang publik. Nah, kesadaran akan bahwa kemudian opini publik ini atau kita bilangnya pressure group ini kemudian bisa ternyata berakibat sesuatu yang konkret, ini disadari oleh banyak orang gitu, termasuk oleh pemerintah sendiri. Makanya kemudian kesuksesan sebuah program atau kemudian program-program pemerintah, termasuk di dalamnya juga masing-masing kementerian lembaga dan lain-lain, akhirnya juga memanfaatkan dan menggunakan strategi untuk kemudian mencari dukungan dan juga memantik dukungan lewat media sosial yang kemudian kita sekarang sebut buzzer. Walaupun ada banyak istilah lain ya Mas, maksudnya dalam arti gini, secara negatif kita bisa bilang buzzer, atau kemarin sempat juga muncul kan istilah buzzer RP gitu ya, yang dibayar receh. Kalau kita lihat yang pemberitaan sekarang, ada 150 orang buzzer dibayar masing-masing 1,5 juta, kan kayaknya murah banget gitu ya. Nah, tapi yang besar itu justru malah kalau kita bicara dari sisi dampaknya gitu. Jadi sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa memang dunia digital ini komunikasi dan narasi serta opininya harus kita kelola. Pertanyaannya kan bagaimana? Yang positif bisa menggunakan influencer misalnya, bisa menggunakan kita bilang namanya KOL, opinion leader gitu ya. Atau kalau misalnya kita cuma mau mendengungkan aja ya pakai buzzer gitu, yang mana menurut saya nggak terlalu efektif juga. Tapi nggak bisa hanya sendirian. Oke. Nah jadi secara hukum, secara politik, secara bisnis atau marketing juga memang sudah dirasakan kebutuhan itu gitu. Cuman masalahnya kan sekarang jadi dimanfaatkan juga dalam kasus pembelaan kasus korupsi ya. Itu yang saya rasa saya setuju sama Mas Jayanur tadi bahwa kemudian harus hati-hati nih, obstruction of justice-nya harus bisa dibuktikan di pengadilan, karena ini jadi jurisprudensi ke depannya ya. Kalau gitu menjawab kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Zainur tadi soal orang-orang jangan-jangan nanti jadi khawatir untuk berpendapat di media sosial. Mau mengkritisi takutnya nanti dikenakan pasal perintangan misalkan gitu ya. Kalau begitu mudah atau sulit sih sebetulnya untuk membedakan mana akun asli, mana akun buzzer? Sebenarnya secara data bisa kita tarik dan kita bisa analisa ya. Seringkali makanya kenapa saya bilang buzzer ini nggak efektif, karena kan sebenarnya cuman
menggunakan jumlah aja, jadi kuantitas aja. Oh banyak yang bicara. Tapi kan yang salah satu yang penting itu adalah ini yang bicara siapa. Jadi strateginya nggak bisa cuma sekedar buzzer lalu yang bicara ada banyak itu kemudian terus akan jadi efektif. Tapi juga perlu dukungan siapa sih yang bicara, apakah ahli-ahli hukum, Tapi apakah bukankah ahli-ahli yang kalau di memang sosial media mumpuni itu di ada bidangnya algoritma atau ya? enggak gitu. Bukankah di Ya, sosial media itu untuk ada cara algoritma? membedakannya sih Semakin banyak yang Kenapa, Mas? berbicara, bukankah di sosial media itu ada algoritma tertentu begitu ya? Semakin banyak akun yang bicara atau mengangkat topik tertentu, maka itu bisa jadi menjadi trending gitu. Tapi sekarang udah nggak, maksudnya gini, algoritma pun akan memperhitungkan bobot kualitas dari siapa yang bicaranya gitu ya. Dan kan sebenarnya kalau kita bandingkan dari seluruh pengguna media sosial Indonesia, tentu buzzer ini jumlahnya sebenarnya sangat sedikit gitu. Tapi bisa digunakan untuk kemudian mengangkat sebuah topik. Tapi kalau dia tidak bergulir, tidak kemudian diikuti oleh orang-orang yang memang public figure atau expert di bidangnya, sehingga tidak punya landasan di mana mereka mau bicara, ya berhenti di situ saja sebenarnya gitu. Kita bisa lihat, oh ada lonjakan pembicaraan, tapi toh nggak ada yang memfollow up, ya nggak akan kemana-mana juga. Jadi memang tidak sederhana kemudian asal ada buzzer lalu kemudian masalah selesai sih. Saya rasa nggak semudah itu gitu ya. Oke, saya kembali ke Pak Zainur. Mas Zainur, kalau tadi Anda menyampaikan ada kekhawatiran soal kerancuan dari pasal yang dikenakan soal perintangan penyidikan ini begitu ya. Apa kalau begitu yang sebaiknya diterapkan? Kalau ternyata pasal ini disampaikan mungkin tidak ideal begitu, jadi apa sebaiknya yang harus diterapkan? Ya, pasal 21 Undang-Undang Tipikor bisa diterapkan selama memang sesuai dengan unsur-unsurnya begitu ya. Misalnya orang yang menyembunyikan buron, yang kemudian membantu mendanai mereka atau merusak alat bukti, atau kalau tadi misalnya seorang buzzer membunuh karakter seorang saksi dengan terus-menerus memberitakan buruk, negatif, fitnah, hoax terhadap seorang saksi sampai psikologi seorang saksi itu hancur sehingga saksi itu misalnya tidak mau menjadi saksi, tidak berani menyampaikan kesaksiannya atau menyampaikan kesaksiannya tetapi hanya sebagian, itu bisa dijerat dengan obstruction of justice. Namun demikian kalau misalnya seperti yang terjadi pada direktur pemberitaan sebuah TV swasta, saya melihatnya bukan pasal 21 Undang-Undang Tipikor atau obstruction of justice yang tepat untuk digunakan untuk menjerat yang bersangkutan. Saya melihat ada dua yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah mekanisme melalui Dewan Pers untuk menegakkan kode etik jurnalistik. Yang kedua adalah mekanisme undang-undang tindak pidana suap, yaitu di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 80, karena ini terkait dengan kepentingan publik. Memang menjadi pertanyaan adalah yang unregulated, yaitu dunia digital kita. Saya belum melihat ada pasal yang tepat selain Undang-Undang ITE, sedangkan saya sendiri termasuk yang tidak terlalu sepakat penggunaan Undang-Undang ITE untuk kepentingan-kepentingan yang memang bukan sesuai dengan tujuannya. Sehingga memang menurut saya kejaksaan atau pihak lain yang misalnya kepolisian atau KPK bisa menggunakan langkah-langkah di bidang kehumasan untuk menetralisir isu-isu negatif yang bahkan isu tersebut berisi muatan fitnah atau hoax. Misalnya dengan memberikan counter opini yang bermutu atau kemudian juga menggunakan medium-medium yang serupa begitu ya, sehingga publik bisa tercerahkan, tidak mudah untuk terpengaruh terhadap opini-opini yang sesat dari buzzer ini. Nah menurut saya institusi penegak hukum lebih baik fokus saja pada pokok perkaranya. Kalau ini pokok perkaranya adalah korupsi, maka perkara korupsinya itulah yang kemudian harus diutamakan. Mas Agung. Oke, sayang sekali tapi pihak Kejagung tidak bisa bergabung bersama kami di sini di Berita Satu Utama. Padahal kami juga sempat mencoba menghubungi pihak Kejagung, mengundang pihak Kejagung untuk berdiskusi bersama kita di sini. Terlebih ada satu pertanyaan yang mungkin juga tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Zainur soal apa sebetulnya dasar penetapan Ketua Tim Cyber Army ini sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan korupsi begitu ya. Sayang sekali yang bersangkutan belum bisa berkenan bergabung untuk berdiskusi bersama kita secara langsung. Tetapi kalau bicara soal regulasi begitu, Zainur, apa kira-kira resiko atau dampak yang bisa ditimbulkan jika persoalan buzzer ini kemudian tidak dibarengi dengan regulasi atau katakanlah payung hukum yang tepat? Ya, ini memang pasal 21 Undang-Undang Tipikor menurut saya kurang memenuhi prinsip lex serta ya. Artinya memang masih agak karet gitu ya. Nah, ini cukup berbahaya.
bisa digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang suka menyebar hoax, seperti para buzzer yang mereka hanya bekerja memenuhi pesanan pengordernya, tidak memperdulikan kode etik, bahkan tidak punya kode etik. Tetapi juga menurut saya karena ini lentur, di lain sisi juga bisa digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang kritis, yang mempertanyakan kerja-kerja misalnya aparat penegak hukum. Ya, sesuatu yang benar misalnya dilakukan oleh aparat penegak hukum juga belum tentu dipandang itu tepat misalnya oleh para ahli, oleh para pengamat begitu ya, karena memang di dalam ilmu hukum sendiri juga luas penafsiran yang ada, dasar-dasar teoritiknya juga luas, bisa jadi sama-sama benar, tetapi kan harus ada ruang kritik yang harus dibuka agar kerja dari aparat penegak hukum itu tidak menjurus kepada abuse of power. Nah, saya melihat memang ke depan ini dunia digital itu sangat perlu ya untuk adanya regulasi. Saya tidak percaya bahwa semuanya itu selesai dengan self regulation gitu ya, bahwa dunia digital selesai oleh dunia digital sendiri regulasinya. Tetap perlu rambu-rambu begitu ya. Selama ini misalnya pendekatan undang-undang ITE itu justru salah alamat gitu ya. Lebih banyak digunakan untuk menjerat mereka yang lemah daripada untuk mengatur misalnya bagaimana melindungi netizen dari penipuan online, dari pencurian data pribadi, dari serangan-serangan digital dan seterusnya begitu ya. Tetapi menurut saya memang ke depan ini negara harus benar-benar punya concern yang serius untuk meregulasi dunia digital kita, bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk membuat ruang digital itu adalah ruang yang aman gitu ya, dan tidak menjadi arena untuk penyebar luasan hoax, tidak menjadi ruang untuk kemudian melakukan fitnah, penyebaran berita bohong dan lain-lain. Tetapi sekali lagi untuk kejaksaan begitu ya, sekali lagi ya, kami selama ini mengkritik itu tidak lebih dari upaya untuk sebagai kontrol publik agar kerja kejaksaan dan aparat penegak hukum yang lain itu on the track, tidak abuse of power. Tetapi sekali lagi penggunaan pasal 21 Undang-Undang Tipikor untuk menjerat direktur pemberitaan sebuah TV swasta atau buzzer, yang saya juga sangat sebel dengan buzzer gitu ya. Menurut saya ini satu langkah yang cukup berisiko, Mas Agung. Karena nanti dikhawatirkan begitu mereka yang beneran mau kritik, yang bicara berdasarkan data atau mungkin juga analisa tertentu, expertise-nya kemudian dibungkam juga gitu ya. Jadi takut untuk speak up atau mengkritisi begitu karena ada pasal tersebut yang katakanlah bermata dua. Mas Enda, mungkin Anda punya pendapat undang-undang lain? anti buzzer kayaknya. Gimana nih Mas Enda, Anda melihatnya apakah sependapat juga dengan Mas Zainur? Ya, saya sih tadi akhirnya merasa bahwa mungkin yang akhirnya bisa menentukan adalah kontennya sendiri ya. Jadi misalnya katakanlah Mas Zainur melakukan kritik. Dari dulu ini sebenarnya jadi pertanyaan nih, kalau kita ngekritik terus gimana sih caranya kemudian nggak kena undang-undang ITE gitu. Kalau saya perhatikan banyak juga yang kemudian diadukan oleh undang-undang ITE walaupun berupa kritik, tapi cara penyampaiannya itu misalnya emosional gitu ya, misalnya menggunakan kata-kata kasar dan kemudian kritik aja nggak disertai dengan data dan lain-lain. Walaupun kadang-kadang juga ada juga ya yang kritik lagi bahwa ya kasihan dong masyarakatnya kalau disuruh cari data ya susah, cari datanya kemana juga, nggak punya juga datanya, tapi tahu bahwa mungkin ini penanganannya korupsi atau apa gitu, tapi untuk mencari bukti ya karena sebagai masyarakat biasa ya susah gitu. Jadi kalau menurut saya ujung-ujungnya mungkin memang saya menyadari benar ya bahwa ketika sudah jadi tersangka pasti kan punya efek intimidatif yang juga tinggi ya, sehingga kalau tiba-tiba misalnya Mas Zainur melakukan kritik langsung dijadikan tersangka pasti juga punya efek psikologis gitu. Tapi sebenarnya burden of proof-nya kan sebenarnya ada di pihak kejaksaan nih sekarang. Pihak kejaksaan yang harus bisa menunjukkan, membuktikan secara nyata dan betul-betul clear bahwa memang mereka ini salah, dan nanti oleh hakim yang akan di pengadilan yang akan menentukan bahwa memang betul-betul dari sisi kontennya mungkin bisa dilihat apakah konten ini berupa konten kritik atau konten yang memang fitnah misalnya gitu ya, atau hoax atau apa gitu. Jadi mungkin kita juga harus memperhatikan isi kontennya apa untuk bisa membedakan apakah ini kritik atau ini sekedar konten negatif lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi tapi di luar itu saya setuju bahwa memang untuk menjaga agar kita semua sama-sama aman dan semua sama-sama nyaman menggunakan media sosial, memang kayaknya butuh semacam regulasi, bukan yang sifatnya represif gitu ya, tapi yang sifatnya bisa untuk menjaga kita agar bisa menghindari dari yang usaha-usaha secara yang manipulatif lah sifatnya gitu ya, manipulatif dan berusaha bukan mengelola tapi bahkan memanipulasi percakapan publik agar kemudian seolah-olah
setuju atau sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Oke, tapi kemudian temuan ini menimbulkan satu tanya baru. Mengapa platform digital ini tidak memberikan penanggulangan yang efektif terhadap manipulasi opini dalam isu korupsi? Nah, ada bermacam platform digital nih. Jadi pertama, kalau jumlahnya banyak, tentu harus ada pihak yang melaporkan gitu ya. Dan pelaporannya ini juga nggak selalu diterima dengan baik oleh para pemilik platform ini. Misalnya tidak selalu responsif ya. Bahkan kadang-kadang ada platform digital yang mensyaratkan harus ada laporan polisinya dulu. Misalnya kalau saya mau take down sebuah konten. Dan kalau kita cermati tentunya kalau jumlahnya ada ratusan atau ada ribuan konten, gimana caranya kita melaporkan satu persatu kan sulit ya. Tapi kalau kita laporkan secara isu juga, kemudian platform digital lebih cenderung untuk melihat bahwa ya nanti dulu gitu, saya nggak mau tiba-tiba nurunin atau men-take down sekian banyak posting atau sekian banyak account. Jadi memang ada kendalanya juga di situ. Mungkin tapi salah satunya mungkin dari sini bisa juga ya dibuka komunikasi antara aparat penegak hukum dengan platform digital yang sebenarnya tidak banyak, mungkin bisa dipanggil satu demi satu untuk kemudian minimal membuka jalur komunikasi agar bisa bisa lebih mudah koordinasinya gitu ya. Untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya urgent mungkin bisa langsung Oke, coba kita konfirmasi terakhir tanpa harus ada kasus hukum dulu gitu. Oke, terakhir kita konfirmasi juga ke Mas Zainur. Mas Zainur, ide dari Mas Enda ini mungkinkah direalisasikan dengan mudah? Misalkan duduk bersama aparat, kemudian pihak terkait begitu untuk merumuskan regulasi yang tepat seperti apa, kemudian penanganan dan pengawasan aktivitas bersosial media, kebebasan berpendapat di dunia maya ini seperti apa? Mungkinkah itu mudah dilakukan? Mana ya? Ya harus bisa ya Mas Agung ya. Kalau soal mudah tentu nggak pernah mudah ya. Dunia digital itu inginnya ya sepenuhnya bebas ya. Tetapi kan negara juga punya aspek kedaulatan. Bahkan kan kalau kita lihat dari sisi isu media, media massa sekarang juga berhadapan-hadapan dengan platform gitu ya sebagai agregator mereka. Jadi isunya memang isu yang sangat luas. Tetapi kalau isu penegakan hukum seharusnya platform digital itu patuh sepenuhnya kepada regulasi di mana negara tempat dia untuk bekerja, tempat negara dia beroperasi, Mas Enda. Jadi Mas Agung, yang saya lihat ini tinggal bagaimana agar gitu ya komunikasi yang kemudian harus dilakukan antara institusi pemerintah dengan platform-platform digital itu diberikan fasilitasi misalnya oleh Komdigi. Kenapa? Karena juga harus hati-hati. Jangan juga kalau misalnya aparat penegak hukum mengatakan bahwa satu konten di media sosial itu misalnya melanggar aturan, melanggar hukum, kemudian tanpa melalui prosedur yang diterima kemudian dimintakan untuk di-remove atau di-delete dari platform. Itu juga menurut saya berbahaya terhadap jaminan terhadap hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi. Jadi juga harus ada standar yang dapat diterima secara hukum bahwa ketika ada permintaan dari aparat penegak hukum, itu permintaan tersebut harus memiliki kekuatan hukum agar nantinya dapat ditindaklanjuti oleh platform digital misalnya untuk melakukan pembatasan. Karena kan pembatasan terhadap konten meskipun itu kita sebut sebagai konten negatif itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetap harus dilakukan dengan standar-standar yang menjamin hak untuk berekspresi, menyampaikan pendapat ya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi Mas Agung saya lihat memang ini dunia yang baru gitu ya, dunia digital ya. Kita baru membahas satu hal yaitu obstruction of justice yang berasal dari konten negatif. Kita belum membahas hal-hal lain yang sekarang terkait dengan misalnya korupsi itu juga sudah sangat terpengaruh ya dari modusnya. Misalnya sekarang Mas Agung ya orang bertransaksi suap itu sudah menggunakan cryptocurrency misalnya, itu bagaimana aparat penegak hukum harus merespon misalnya begitu kan. Kita belum berbicara mengenai hal-hal lain yang lebih serius. Artinya memang ya hukum selalu tertinggal di belakang, tertinggal dari perkembangan zaman, tetapi mau tidak mau aparat penegak hukum harus berlari kencang begitu ya, dan difasilitasi oleh pemerintah tetap untuk menghargai hak asasi manusia di satu sisi, di sisi lain juga harus menjamin public safety ya, bagaimana agar publik itu bisa aman, bisa
nyaman, bisa selamat di dalam ruang digital gitu ya, agar kemudian juga publik tidak mengonsumsi sampah yang diproduksi hasil dari fabrikasi kebohongan oleh para buzzer yang kemudian itu bertujuan untuk mempengaruhi pendapat publik. Tapi sekali lagi Mas Agung, kalau menurut saya sih konten sampah itu bisa untuk di take down dengan jalur yang benar, yang tepat, dengan standar-standar jaminan hak asasi manusia. Tetapi di sisi lain juga pemerintah termasuk penegak hukum juga punya ruang untuk menjawabnya dalam bentuk produksi konten yang bisa menjawab, netralisir konten-konten negatif yang menyesatkan tersebut. Mas Agung. Oke, menarik tadi mendengarkan pernyataan Anda, Mas Zainur, soal hukum itu selalu tertinggal. Tapi mungkin bukan selalu tertinggal ya, tetapi biasanya aturan baru dibuat setelah ada temuan atau kasus begitu ya. Biasanya begitu ya. Masalahnya soal di sosial media ini temuan-temuannya sudah cukup banyak. Nah yang sekarang terbaru adalah soal obstruction of justice begitu. Saya kembali ke Mas Enda kalau gitu. Mas Enda, apa dampak jangka panjang dari operasi buzzer ini terhadap kepercayaan publik pada informasi di media sosial kira-kira? Kalau tadi Mas Zainur mungkin bisa katanya eliminir atau take down komentar-komentar yang mungkin bernada kasar begitu atau tidak sesuai dengan tinjauan keilmuan begitu. Gimana secara mekanismenya ini bisa direalisasikan? Sementara ada begitu banyak akun, begitu banyak pengguna gitu. Iya, tapi mungkin gini ya. Seringkali kita berpikir bahwa media sosial ini just another media gitu. Padahal misalnya sebagai contoh, apa yang saya lihat, apa yang saya konsumsi, informasinya berbeda dengan yang misalnya Mas Janur lihat, berbeda juga dengan yang dilihat oleh ribuan atau bahkan ratusan dan jutaan orang yang lain gitu. Jadi tidak monolitik gitu. Nah, jadi sebenarnya pertama dari sisi platformnya sendiri sebenarnya harus punya tanggung jawab juga. Nah, ini sudah mulai terjadi perubahan paradigma bisa dibilang gitu ya. Bagaimana kalau sebelumnya para pemilik platform ini merasa ya itu informasi bebas ada di situ dan saya tidak ikut campur untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika algoritmanya mereka kemudian menunjukkan dan memilihkan informasi mana yang kita lihat, maka di situ muncul tanggung jawabnya. Makanya kemudian sekarang Meta grup misalnya di dalamnya ada Instagram, Facebook, termasuk sebenarnya WhatsApp ya. Kemudian Google begitu juga dengan dan Google karena ada YouTube, begitu juga dengan TikTok harusnya sekarang udah mulai, walaupun saya belum lihat, dan juga Twitter atau X sekarang sudah mulai punya mekanisme di mana jika informasinya dipertanyakan, dia juga nggak bilang langsung salah, tapi kemudian informasi ini perlu konfirmasi gitu ya, ulang begitu ya. Perlu dikonfirmasi dan kemudian ada informasi penyeimbang kemudian muncul di situ gitu. Nah, permasalahannya adalah kemudian memang ujungnya tanggung jawab itu ada di user secara keseluruhan. Jadi karena kita user yang bisa nge-report kan ya kalau itu tidak benar misalkan gitu ya. Bukan hanya bisa nge-report, kita pun bisa menilai ini informasinya bisa kita percaya atau tidak gitu. Nah, jadi sebagai contoh, katakanlah sekarang kalau kita hanya bicara soal dari dampak ya, saya nggak ngerasa bahwa si 150 buzzer untuk soal citra negatif kejaksaan ini punya dampak karena coba aja kita survei misalnya ya, kalau kita mau lihat dari datanya ada nggak sih yang kemudian turun misalnya atau ada perubahan nggak dari citra negatif citra kejaksaan ini secara umum dari dampak dari kerjaan si 150 buzzer khususnya untuk kasus ini gitu. Kalau saya tapi kalau kita coba sesuaikan dengan kebudayaan Indonesia gimana nih gitu? Warga Indonesia sama bukankah aja, biasanya suka seneng gitu kalau ada berita yang sensasional, berita yang menggebu-gebu begitu tanpa konfirmasi terlebih dulu mereka langsung di-share ulang ke siapa, di-share ulang gitu ya. Bisa jadi mereka tidak bermaksud menyebarkan hoax, hanya saja mereka tidak melakukan konfirmasi benar atau enggak gitu beritanya. Gimana? Mas Enda atau Mas Pak Zainur? Oh ya silakan. Silakan. Ya, itu fungsi pendidikan, Mas Agung. Jadi tidak bisa juga kita sepenuhnya mengandalkan sensorship ya. Karena sensorship itu prinsip dasarnya buruk. Dia hanya bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi yang mendesak dengan standar-standar yang ketat, tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena kalau sensorship itu dibuka ruangnya secara lebar dan mudah, itu juga bisa bermata dua. Bisa juga untuk menyensor saya, menyensor warga yang lainnya. Jadi itu sama dengan tadi obstruction of justice begitu ya. Itu juga harus digunakan dengan ketat. Prinsip dasarnya itu, dan menurut saya memang mau tidak mau pendidikan itu sangat penting ya.
kan yang digital natif digital kan tidak banyak ya. Mayoritas warga Indonesia itu ya pendatang baru ya, bahkan mungkin kenal dunia digital mungkin baru 20 tahun terakhir. Sebelumnya mereka sama sekali tidak kenal, mereka makhluk analog begitu ya. Dan ini kan sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru ini memang membutuhkan transisi begitu ya. Mungkin untuk tahun-tahun ke depan atau mungkin generasi ini masih akan banyak mengonsumsi hoax gitu ya. Saya ingat betul Mas Agung di tahun 2019 2020 gitu ya. Itu bagaimana buzzer menyudutkan KPK itu luar biasa gitu ya. Dengan social network analysis itu clear kok. Itu dikendalikan oleh akun-akun yang ya publik tahu, akun-akun besar begitu ya, menyudutkan KPK, para penyidiknya. Di KPK dituduh sebagai sarang Taliban begitu ya. Apalagi memang tampilan fisik beberapa penyidik KPK misalnya tampilannya khas atau unik seperti misalnya Novel Baswedan begitu ya. Dan itu digunakan terus-menerus untuk menyudutkan institusi penegak hukum sampai publik banyak yang terbawa begitu ya. Saya waktu itu ingat ada beberapa survei yang percaya bahwa KPK itu memang sarang Taliban, Mas Agung. Jadi memang ya ini sesuatu yang harus diedukasi ya oleh masyarakat sendiri, oleh pemerintah, oleh media begitu ya, bahwa publik harus cerdas untuk membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax. Kalau piranti perangkat sih ada Mas Agung begitu ya. Di Komdigi juga ada standar-standarnya gitu ya. Di platform masing-masing juga ada standarnya. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi semua ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, harus ada keseimbangan untuk menjamin kebebasan untuk menyatakan pendapat dan keseimbangan untuk public safety. Itu Mas Agung. Oke, berkaca dari kasus sebelumnya ketika KPK diserang misalkan, kemudian opini publik akhirnya betul-betul kemudian percaya sarang Taliban begitu. Apa kemudian yang mesti dilakukan oleh publik dan lembaga pengawas untuk mencegah katakanlah normalisasi operasi digital yang merusak integritas hukum, Mas Enda? Ya, kalau kita lihat ke belakang sebenarnya karena saya selalu optimis ya terhadap penggunaan teknologi digital ini, sebenarnya kita juga melalui proses-proses pembelajaran gitu ya sebagai sebuah masyarakat luas gitu. Dimana misalnya sebagai contoh 2018 kita sibuk bicara soal hoax gitu ya, anti hoax. Sekarang sudah mulai enggak lagi karena masyarakat juga udah mulai belajar bahwa ada yang sifatnya hoax, jangan terlalu mudah dibagikan, jangan terlalu mudah di-share lagi gitu ya. Artinya sayangnya memang nggak ada survei yang melihat zaman itu dan zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat sehari-hari aja, kalau dulu terlalu gampang dan seringkali ada banyak hoax yang beredar, akhirnya orang percaya, tapi udah mulai turun. Kita lihat aja dari pemilu ke pemilu ya, 2014, 2019, 2024, isunya udah bukan masalah hoax lagi, tapi masalah misalnya penggunaan AI gitu ya, atau penggunaan kampanye yang sifatnya justru malah bukan hoax tapi turun ke bawah tapi kemudian punya dampak yang buruk juga gitu. Nah, jadi artinya apa? Sebagai masyarakat luas kita juga sebenarnya belajar dari situ. Cuman ancamannya juga akan datang. Misalnya sebagai contoh sekarang ada AI, ada deepfakes yang justru lebih canggih lagi daripada AI. Walaupun sekarang kita pun belajar ya ngebedain mana yang AI, mana yang enggak gitu. Jadi masyarakat jauh lebih skeptis sekarang dibandingkan sebelumnya. Termasuk bahkan yang kurang berpendidikan atau yang sudah senior pun sekarang udah nggak terlalu gampang lagi menyebarkan informasi yang sifatnya hoax gitu. Nah, secara umum saya rasa memang dari berbagai sisi edukasi harus terus dilakukan, tapi juga masyarakat juga harus makin dewasa, teman-teman media juga punya peran, pemerintah juga punya peran. Nah, sebagai contoh lagi sebenarnya makanya kemudian kasus korupsi ini di mana buzzer kemudian jadi tersangka, ini menarik dan bisa jadi semacam sebuah milestone untuk kemudian kita melihat apakah misalnya sebagai contoh buzzer-buzzer yang lain yang sifatnya entah itu obstruction of justice ya Mas Zainur, atau nanti apa yang akan digunakan mungkin akan bisa dikenai juga, karena kalau ini jadi pemahaman saya ini upaya sedang menakut-nakuti gitu ya. Anda melihat ini sebagai bukan menakut-nakuti ya. Saya rasa dalam secara awam begitu gitu ya. Menakut-nakuti supaya buzzer yang sembarangan itu misalkan nggak punya ruang gerak yang begitu bebas nih. Contohnya bisa ditangkap nih gitu. Betul. Dan kenapa ini bisa mudah ditangkap? Karena sebelumnya juga kan susah untuk ditangkap. Karena sebenarnya kalau menurut saya, pemahaman saya, ada aliran dana yang hasil pemeriksaan, ada pengembangan, yang kemudian akhirnya kena lah yang si pemimpin redaksi yang satu dengan yang si
bos buzzer ini. Karena kalau nggak ada aliran dana, kita tiba-tiba mau menangkap buzzer aja yang ada di dunia digital setengah mati. Gimana caranya? Itu juga sulit untuk bisa dibuktikan atau ditangkap tangan gitu ya. Tapi dalam kasus ini saya rasa karena ada aliran dananya makanya kemudian bisa cepat untuk ditangkap. Tapi ini juga menjadi kemungkinan menjadi pertanyaan juga di halayak luas begitu ya Mas Enda. Sebetulnya seberapa terstruktur sih buzzer itu dan kemudian juga bagaimana mekanisme kerjanya mereka begitu sehingga bisa beramai-ramai akun itu kan kita nggak pernah kelihatan kan jentrungan orangnya ada di mana tapi tahu-tahu komen aja gitu. Ya. Nah, ini juga terjadi evolusi ya. Di awal-awal ini sebenarnya bukan orang beneran. Jadi banyak buzzer yang dalam waktu itu kita sebut namanya bots gitu kan. Karena memang secara prinsip dia sebenarnya script pura-pura dan bisa bikin account, kemudian dia tiba-tiba bisa digerakkan oleh satu orang bahkan, kemudian yang memiliki kendali terhadap ribuan atau ratusan ribu account. Nah dari situ kemudian kita bergerak bagaimana kemudian pemilik platform juga menghapus atau mengeliminir para bot-bot ini ya dengan berbagai cara. Akhirnya sekarang yang di tahun 2025 ini modus yang sering kali terjadi adalah memang ada orangnya. Makanya kemudian dalam kasus ini kan ada 150 orang gitu ya. Karena tidak segampang dulu lagi untuk bisa bikin akun baru misalnya sebagai contoh. Tapi karena kita orangnya banyak dan murah untuk dibayar akhirnya masih bisa diorganisir juga. Jadi memang kalau sekarang biasanya metodenya memang ada orangnya, mungkin satu orang masih bisa mengendalikan 4 account gitu misalnya sebagai contoh atau bahkan lebih tapi nggak bisa sampai puluhan atau ratusan, menggunakan satu device mungkin bisa puluhan tapi nggak bisa sampai ratusan. Nah jadi makin banyak pasukan dalam tanda kutip yang kita miliki, ada orangnya real, maka dia bisa mengendalikan sekian banyak juga account dan ini pun sangat tergantung juga terhadap dari sisi narasinya ya. Makanya balik lagi menurut saya ini kalau kita bicara soal pengelolaan komunikasi secara umum, maka tentunya nggak bisa cuma berhenti di buzzer aja. Akan sangat bodoh sekali kalau ada orang yang beranggapan bahwa kemudian dengan adanya buzzer kemudian apa yang kita perjuangkan akan sukses gitu. Apakah itu melanggar hukum atau penegakan hukum atau siapapun juga gitu ya. Tapi di sisi lain ini butuh satu strategi komunikasi yang sifatnya komprehensif gitu. Jadi teman-teman media juga perlu diajak bicara, buzzer juga atau media sosial juga perlu dikelola, tapi juga kegiatan yang real juga perlu dikelola. Jadi harus jadi satu kesatuan sebuah kampanye komunikasi gitu. Baru kemudian dia bisa efektif. Kalau cuma sekadar kayak gini doang, ya kita lempar uang terus kemudian bikin account rame, nggak akan kemana-mana juga kalau kita bicara dari dampaknya ya atau dari keberhasilannya gitu. Terakhir mungkin untuk Mas Zainur begitu, tren baru di mana praktik korupsi ini kan sekarang juga menyisipkan operasi informasi untuk menyerang penegak hukum menggunakan pemanfaatan buzzer. Konklusi yang mungkin bisa Anda harapan terakhir yang bisa Anda sampaikan apa? Ya, saya menyebut ini sebagai corruptor fight back ya, perlawanan balik dari koruptor. Tetapi itu sebenarnya sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami. Tinggal bagaimana respon dari aparat penegak hukum untuk merespon serangan balik tersebut. Kalau serangan baliknya berupa serangan yang memenuhi rumusan unsur pasal 21, saya setuju untuk ditegakkan hukum jerat dengan obstruction of justice, perintangan terhadap penyidikan. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa pernah terjadi serangan fisik atau misalnya melarikan seorang tersangka, menghidupi tersangka yang sedang di pelarian agar tetap bisa bertahan, agar tidak muncul ke publik, gitu ya. Itu merupakan bentuk-bentuk obstruction of justice. Tapi kalau penggunaan buzzer, penggunaan key opinion leader untuk mempengaruhi opini publik, saya lihat ini harus dilihat secara hati-hati oleh para penegak hukum. Kalau bertujuan langsung untuk mempengaruhi perkara, misalnya membunuh karakter penyidik, membunuh karakter dari seorang saksi gitu ya, atau membunuh karakter majelis hakimnya barangkali, itu bisa dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, obstruction of justice, karena itu adalah satu tindakan menghalang-halangi, merintangi, mengganggu proses penegakan hukum yang sedang dilangsungkan. Tetapi kalau hanya berupaya untuk mencederai integritas citra dari institusi penegak hukum atau mempersoalkan proses penegakan hukumnya, menurut saya ini adalah ruang yang contested, ruang yang seharusnya boleh terjadi perdebatan publik. Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Zainur sudah berkenan berbagi insight bersama kami. Terima kasih Mas Enda juga sudah berbagi insight bersama kami malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas, Bapak-bapak sehat-sehat. Terima kasih.